Ada 4 sifat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW berkaitan dengan amal tindakan mulut kita. Yang kata Rasul, kalau 4 perkara itu ada pada mulut kita, maka seseorang dianggap munafik secara sempurna, khalis. Ini dosa. Apa yang membuat itu? Idza haddatsa kadzab. Kalau dia bicara para kiai, tokoh masyarakat, bapak ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhama wa abqa. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa aghna wa aqna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa belajar kembali, sama-sama belajar bagaimana caranya menjadi kasih Allah Subhanahu wa taala, walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sifat-sifat berikutnya yang harus dimiliki seorang wali Allah, adalah dia menjaga lisannya. Kata ada yang baik-baik saja, kalau tidak bisa berkata yang baik, diam. Itu sabda dari baginda Rasulullah SAW. Allah katakan, wa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut kita kecuali dia akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Maka hisab kita panjang. Dari satu benda yang bernama mulut saja, ini mungkin memakan waktu puluhan, ratusan, bahkan jutaan tahun kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menyenangkan, Rasulullah SAW mengatakan domina li ma baina khattayn wa ma baina fakhidayn domin kulul jannah. Tapi kata Rasul, siapapun orangnya yang bisa menjamin keselamatan apa yang di antara dua pipinya dan apa yang di antara dua pahanya, maka saya akan menjamin surga bagi orang tersebut. Apa yang di antara dua pipi? Ada mulut kita, ada lisan kita, menjaga agar tidak makan harta haram, termasuk menjaga mulut, tidak berbicara kecuali yang baik-baik saja, termasuk menjaga mulut. Kata Rasul, yang bisa menjaga mulutnya dan bisa menjaga kemaluannya, maka saya akan jamin bagi orang tersebut surga. Dalam kesempatan lain Rasulullah katakan bahwa yang paling banyak
Inna aktsara ma yudkhilun nasa an-nar al-famu wal farj. Kelihatannya sepele mulut dan kemaluan, tapi orang yang bisa menjaga mulut dan kemaluannya, Rasulullah jamin surga. Orang yang banyak berbuat dosa dengan mulut dan kemaluannya, Rasulullah justru katakan tempatnya di neraka. Hati-hati dengan mulut dan juga kemaluan. Ada apa dengan kemaluan? Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa seseorang itu dengan kemaluannya dapat mendatangkan pahala. Sampai sahabat yang berada di samping Rasulullah itu bertanya, apakah pada kemaluan kita itu ada pahalanya? Maksudnya baik, kata Rasulullah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, kata Rasulullah. Ada kemaluan seseorang di antara kalian itu ada nilai sedekahnya. Kapan? Kalau diletakkan pada yang halal dapat sedekah, dapat pahala. Tapi kalau diletakkan pada yang haram dosanya biasa. Begitupun dengan mulutnya di bawah jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 sifat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW berkaitan dengan amal tindakan mulut kita. Yang kata Rasul, kalau 4 perkara itu ada pada mulut kita, maka seseorang dianggap munafik secara sempurna, khalis. Ini dosa. Apa yang 4 itu? Idza haddatsa kadzab. Kalau dia bicara, pembicaraannya itu pasti penuh dengan kedustaan dan kebohongan. Gampang berbohong, gampang berdusta. Padahal ciri khasnya orang yang beriman itu dia tidak berdusta. Rasul pernah bilang, orang mukmin itu boleh jadi berzina, orang mukmin itu boleh jadi dia membunuh, tapi orang mukmin tidak berdusta. Ini berkaitan tentang keimanan kita kepada Allah. Namanya iman itu kaitannya adalah tentang kejujuran hati kita di hadapan Allah. Mukmin yazni, kata Rasulullah, mungkin orang yang beriman itu terjatuh dalam dosa zina. Orang yang beriman itu mungkin terjatuh pada dosa membunuh, tapi orang mukmin tidak terjatuh pada kedustaan. Apalagi kalau setiap kali bicara dusta. Satu sifat yang pertama, tidak haddatsa kadzab. Apabila dia berbicara, dia banyak bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Sifat yang kedua, apabila dia berjanji, dia banyak ini. Memang ini minggu lalu perjumpaan lalu pernah kita bahas, ada satu sifat yang membuat seseorang itu banyak berdusta dan banyak ingkar janji. Apa? Salah satunya adalah banyak hutang, terlilit hutang. Dan sebab itu Rasulullah SAW banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal maghfirati wal maghdab. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang. Ulang lagi ini hadisnya pada minggu yang lalu. Sayyidah Fatimah bertanya, kenapa doa itu selalu kau panjatkan dalam setiap waktu sholat wahai Rasulullah? Kenapa kau berlindung kepada Allah dari hutang sampai sebegitunya Rasulullah berlindung? Apa jawaban Rasulullah? Inna rajula idza ghurima fa ahdatsa kadzdzaba. Sesungguhnya orang itu kalau sudah terlilit hutang, kalau dia berbicara banyak dustanya. Idza wa'ada fa akhlafa. Apabila dia berjanji banyak ingkar. Dua sifat tadi.
ciri khas orang munafik. Ketiga, tidak tumina khan, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Dan yang keempat, kalau ada empat-empatnya ini ada pada diri seseorang, kata Rasulullah, kana munafiqan khalisan, orang ini dianggap sebagai orang munafik. Tapi kalau cuma satu-satunya saja, ciri-ciri orang munafik itu sudah ada pada diri orang. Apa yang keempat? Idza khasama fajr, apabila dia berkelahi, apabila dia berseteru, apabila dia berdebat, selalu yang keluar dari mulut orang tersebut adalah kata-kata kotor. Ini lagi kaitannya tentang dosa. Makanya Masya Allah, semua perkataan yang keluar dari mulut kita itu akan menjadi lisan yang berat pada hari kiamat. Itu kata baginda Rasulullah, kullu kalami ibni Adam alaihi lalan illa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Semua apapun yang kita ucapkan itu akan menjadi catatan malaikat dan akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Semuanya kata Rasul. Tapi ada dua perkataan, ada dua kata-kata yang kalau keluar dari mulut kita justru akan membantu kita pada hisab yaumul qiyamah. Apa itu? Amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar wa zikrullah, menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, mencegah orang lain untuk tidak berbuat kemungkaran, dan berzikir mengingat Allah. Maka dalam setiap obrolan kita yang panjang, sisipkan ada nasihat untuk sahabat kita. Dalam candaan kita yang manis, sisipkan ada, ayo kita sholat berjamaah. Ayo kita lebih bertanggung jawab. Ada sisipan-sisipan nasihat yang mudah-mudahan obrolan kita yang panjang itu dinilai oleh Allah sebagai amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Yang kedua tadi jelas zikrullah, keluar dari mulut kita apapun itu, kondisi bagaimana itu, ibadah yang paling mudah, ibadah yang tidak membutuhkan toharah ataupun bersuci, satu-satunya adalah berzikir. Zikir mengingat Allah Ta'ala bisa. Dan pahalanya Masya Allah luar biasa. Itu urusan hidup. Makanya para ulama bilang bahwa in kana al-kalamu min al-bahr fas-sukutu min fiddah. Rasul bilang awalnya, Rasul katakan bahwa orang yang beriman itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Pilihannya bagi mulut kita cuma dua saja, Bapak. Kalau tidak bisa berkata baik, ya diam saja. Jangan sakiti orang lain, jangan berdusta, jangan banyak berjanji, jangan berkata-kata kotor. Kalau tidak bisa untuk menghindari dosa-dosa mulut, lebih baik diam. Sampai ulama tadi mengatakan bahwa kalau ada orang yang berbicara, pembicaraannya itu bagaikan emas, maka diamnya itu, pembicaraannya itu bagaikan perak, maka diamnya itu bagaikan emas, lebih berharga lagi dia. Karena bagaimanapun orang yang berbicara, sebaik apapun pembicaraan, pasti dia berpotensi pada jatuh, berpotensi jatuh pada satu kesalahan dulunya. Itu tadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh walinya Allah adalah menjaga lisannya. Dan Rasulullah SAW tadi berkata di awal tadi kita sebutkan, siapa yang bisa menjamin keselamatan lidah, keselamatan apa yang di antara dua pipinya, maka aku akan jamin. Hadis Rasulullah, man qumina mimma baina khaddaihi wa ma baina fakhidaihi qumina lahu jannah. Siapa yang bisa menjamin keselamatan apa yang di antara dua pipinya dan apa yang di antara
nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, sifat yang harus dimiliki oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjaga waktunya. Tentang waktu luar biasa. Hal yang sepele, tapi banyak orang yang lalai dengan waktunya. Padahal waktu itu merupakan modal kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan biarkan modalnya habis, pahalanya tidak kita dapatkan, untungnya tidak kita dapatkan. Tentang waktu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan bahwa orang yang semestinya menjadi paling tepat waktu itu, atau kaum yang semestinya paling tepat waktu itu adalah kaum muslimin, orang-orang Islam. Harus tepat. Kenapa demikian? Karena seluruh ibadahnya itu kaitannya dengan waktu. Sholat ada waktu, mau berhaji sekalipun ada waktunya, mau berkurban ada waktu, sampai orang hamil pun ada waktu, orang nifas ada waktu, orang yang dicerai oleh suaminya ada waktu. Semua hubungan, semua ibadahnya orang yang beriman, orang Islam itu ada kaitannya dengan waktu. Maka semestinya kaum yang paling memperhatikan tentang ketepatan waktunya itu adalah kaum muslimin. Kalau ada acara ditulisnya diundangannya jam 8, ya berarti mulai jam berapa? Kalau undangannya jam 8, kira-kira mulainya jam berapa? Itu pasti bukan orang muslim biasanya. Kalau di undangannya dikasih tahu nanti kita kumpul jam 10, kira-kira kumpul jam 10, baru pada datang jam 10, mulai kira-kira jam 11. Sudah biasa. Insya Allah kita mulai acaranya jam 9, insya Allah. Tapi insya Allah itu bukan betul-betul insya Allah atas kehendak Allah, tapi atas kehendak orang tersebut gitu. Insya Allah orang kita itu bukan untuk menepati janji, tapi untuk mengingkari janji. Sehingga karena kebiasaan tersebut, setiap kali ada orang yang bilang insya Allah, seakan-akan jawabannya itu berbunyi tidak. Pak nanti datang ya insya Allah, Pak tidak datang. Padahal itu anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fala taqulanna inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah." Jangan kau bilang bahwa kau akan lakukan itu besok kecuali atas kehendak izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lagi-lagi insya Allahnya kita sudah berubah maknanya. Jadi kita balik lagi bahwa orang yang semestinya orang yang paling tepat waktu itu adalah umat Islam, orang yang beriman, orang muslim. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, ketika baginda Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah tentang amal ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah, jawaban Rasul kan satu. Pada Abdullah bin Mas'ud, kepada sahabat yang lain, ayyul amalin ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Bukan banyak jawaban Rasulullah. Salah satunya yang Rasulullah sampaikan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, orang yang taat agama, paham tafsiran Al-Quran, jawaban Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Salat di awal waktu itu Masya Allah pahalanya luar biasa. Tapi ini tidak berbicara tentang waktu salat saja sebetulnya. Salat ini merupakan amal ibadah yang menjadi tiketnya ibadah-ibadah yang lain harus dikerjakan di awal waktu, apalagi yang lain, apalagi janji kita dengan orang lain. Maka ketika Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tentang salat di awal waktu, seakan-akan Rasulullah berpesan kepada kita bahwa tepatilah janjimu itu di awal waktu, kerjakanlah pekerjaanmu itu di awal waktu. Karena sesungguhnya apapun itu kalau dikerjakan di akhir waktu, di pertengahan waktu sekalipun akan
mengajukan sholat zuhurnya di jam setengah 3 atau jam 3 kurang 5 menit atau jam 3 pas baru sholat zuhur, itu sudah dipastikan sholat yang lebih khusyuk itu adalah sholat yang di awal waktu itu. Maka lagi bahwa pesan baginda Rasulullah SAW tentang waktu itu atau tentang sholat di awal waktu itu dari kita saja. Ketika kita kerja di satu tempat itu kan nggak mau kan? Dipikir ini kalau kita dipotong ini gajinya. Begitu pun ketika kita sholat kalah, itu kan dipotong gajinya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sempurna juga itu pahalanya. Kita takut telat di hadapan manusia. Mudah-mudahan kita takut juga telat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, terkait dengan waktu itu, orang akan menilai waktu itu sesuai dengan apa yang dipikirkan, apa yang menjadi tujuan hidup. Orang Eropa, orang Inggris itu kita kenal pada satu ucapan mereka itu the time is money. Waktu adalah uang. Karena mereka menilai bahwa hidupnya itu untuk uang. Tujuannya adalah untuk uang. Uang itu didapatkan dengan waktunya. Modal mereka untuk mendapatkan uang itu adalah waktu. Maka kalau waktunya terbuang, uangnya pun terbuang. Cara pandang orang Eropa, cara pandang orang Inggris tentang waktu. Para Arab memandang waktu itu ada satu ungkapan orang Arab itu al-waktu kasayf illam taqtahu qata'. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tak pandai mempergunakannya, maka pedang itu akan menebas diri. Karena tujuan hidup mereka, orang Arab itu kan sering perang, tidak jauh-jauh dari pedang, berebut kuasa. Maka mereka menganggap bahwa ini kalau kita tidak memanfaatkan waktu, maka kita tidak bisa menguasai dunia dengan peperangan. Tapi lihat bagaimana Islam memandang waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali dalam Al-Quran itu menyebutkan waktu-waktu, baik waktu malam, waktu duha, waktu asar, itu digunakan oleh Allah sebagai media sumpahnya Allah. Orang bersumpah itu biasanya hanya menyebutkan nama Allah, wallahi demi Allah, menunjukkan bahwa yang digunakan untuk bersumpah itu sesuatu yang agung. Allah menggunakan waktu itu untuk bersumpah. Wal asr wal fajr wal layal malam-malam wal laili idza saja, di malam apabila bulan gulita. Waktu-waktu yang digunakan ini menunjukkan bahwa waktu itu luar biasa. Makanya ulama mengatakan bahwa kita di dunia ini sedang berdagang dengan Allah, sedang berbisnis dengan Allah. Modalnya adalah waktu yang Allah berikan kepada kita. Untungnya keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan biarkan pahalanya tidak kita dapatkan. Jangan biarkan modalnya habis tapi pahala tidak kita dapatkan. Waktu kita dalam sehari 24 jam. Rasulullah juga dulu punya waktu dalam sehari sama 24 jam. Para ulama terdahulu yang biasa kita sebut Imam Syafi'i, Imam Ghazali, punya waktu sama dengan kita 24 jam. Tapi 24 jam kita dengan 24 jam mereka itu berbeda. Di mana bedanya? Fa'ulun nas. Mereka gunakan waktunya itu untuk bermanfaat bagi orang lain, sehingga sampai hari ini orangnya sudah tiada, tapi namanya masih disebut di tengah-tengah kita. Ya kalau sampai kita katakan juga, boleh kita katakan orang-orang yang non-muslim sebagai ilmuwan-ilmuwan ternama, kita sebut nama mereka dibandingkan dengan kita, apalah kita. Tapi waktu mereka dengan waktu kita sama. Berarti cara kita memanfaatkan waktu itu berbeda dengan cara
Seringkali Allah katakan ada orang itu dengan waktu 24 jam menjadi orang yang beruntung. Tapi ada juga orang yang dengan waktunya itu justru menjadi orang yang merugi. Orang yang beruntung itu ketika orang tuanya melahirkan dalam keadaan tidak memiliki pahala, dia gunakan waktunya itu untuk mendapatkan pahala. Lahir ke dunia tanpa membawa pahala, meninggal dunia membawa jutaan pahala. Memanfaatkan waktu. Tapi ada juga orang yang kemudian Allah sebutkan sebagai orang yang khasir, orang yang merugi. Siapa orang yang merugi itu? Orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Oleh sebab itu banyak sekali sumpah yang Allah katakan dengan nama waktu itu, ujung-ujungnya Allah ingin berkata kepada kita bahwa kita itu orang yang merugi dengan waktu itu. Ya, salah satunya surat yang kita kenal, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Singkat saja bahwa manusia itu dalam kerugian. Itu kalau kita dalam ilmu balaghah, ilmu ma'ani khusus, berita yang Allah kabarkan kepada kita itu dengan menggunakan 2 penekanan, 3 penekanan. Kalau 3 penekanan Allah gunakan dalam satu berita, berarti orang yang mendengarkan berita bisa tidak percaya. Ada kondisi orang itu ketika kita menyampaikan sesuatu, orangnya langsung percaya. Maka dalam bahasa balaghah, kabar yang kita sampaikan kepadanya, ya itu namanya khabar qalabi. Tak perlu penekanan, karena orangnya langsung percaya. Tapi ketika ada orang yang ragu, kita butuh penekanan satu. Sesungguhnya inna dalam bahasa Arab. Tapi ketika menemukan orangnya itu tidak percaya dengan yang disampaikan, berita yang disampaikan, maka butuh penekanan yang lebih dari satu. Dalam surat Al-Asr, di ayat yang pertama dan yang kedua, Allah gunakan 3 penekanan. Seakan-akan Allah memberitahu kepada kita manusia itu tidak percaya bahwa dirinya itu merugi sepanjang waktu. Wal 'asr, demi masa, itu penekanan yang pertama. Innal insana, sesungguhnya, penekanan yang kedua dengan kata ini, sesungguhnya manusia lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. 3 penekanan. Seakan-akan Allah berkata kepada orang yang tidak percaya bahwa dirinya dalam kerugian. Tapi menariknya waktu itu kalau kita kenal dalam bahasa Arab bisa disebut waktu. Ada bahasa lain zaman, ada bahasa lain ahdun. Tapi kenapa yang Allah sebutkan ketika memberitahu kepada kita bahwa kita itu merugi dengan waktu asar? Walaupun ulama ada yang menafsirkan bahwa wal asar itu adalah demi waktu secara keseluruhan. Tapi lebih spesifik lagi bahwa Allah menyebutkan waktu itu khusus waktu asar, demi waktu asar. Ketahuilah bahwa manusia itu merugi. Rupanya Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya orang itu baru sadar dirinya rugi itu di waktu asar. Kapan waktu asar itu? Waktu senja. Kapan maksudnya waktu senja itu? Hampir selesai. Tapi itu penyesalannya masih bagus lagi. Ada orang yang menyesal, penyesalannya itu baru di waktu asar, itu masih bagus. Orang kuliah selama 4 tahun, di semester 6, semester 7 dia baru sadar
tidak bermanfaat, itu masih bagus. Di sisa waktunya dia bisa pergunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu. Ada orang yang selama 40 tahun barangkali dia jauh dari Allah. Di umur yang ke-40 tahun selanjutnya dia baru ingat ya Allah, kemana saja kita ini? Kok Quran masih belum bisa kita baca? Salat masih kamu baca salat belum apa? Apalagi ibadah-ibadah yang lainnya, kurban kafar, zakat pun baru teringat. Padahal rezeki melimpah terus gitu. Di umur berapa? 40 tahun masih bagus kan? Karena taubatnya masih diterima. Dan batasnya kan yang penting tidak di umur 60 tahun mereka masih berkorban. Ya mohon maaf ini memang Rasulullah sebutkan itu. Ada orang yang masih belum tergerak di umur 60 tahun katanya. Sesungguhnya orang ini baru di 60 tahun masih asik dengan maksiatnya. Oh, ini sudah dipastikan dia tak ada taubat katanya. Ya walaupun masih ada kesempatan juga selama masih hayat, masih dikandung badan. Tapi kira-kira Rasul bilang, Allah itu masih memberikan uzur katanya. Nah artinya Allah itu masih memaklumi lah. Kalau anak muda maksiat maklum, masih muda, masih maklum. Tapi bukan berarti ini dibolehkan kita bermaksiat kalau belum umur 60 tahun. Allah masih memberikan maklum kepada orang yang belum umurnya 60 tahun dia bermaksiat. Tapi kalau sudah 60 tahun kemudian dia masih bergelimpang dosa maksiat, ini sudah tidak ada lagi pemakluman dari Allah. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk bertaubat. Makanya alhamdulillah penyesalan di waktu sholat, penyesalan di waktu asar itu penyesalan masih bermanfaat. Penyesalan masih bermanfaat dibandingkan dengan orang yang menyesal ketika sudah berada di alam kubur. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kalau boleh kita berkomunikasi dengan orang yang berada di kuburan sana, kalau boleh, kemudian kita tanyakan kepada mereka maunya apa, kayaknya hampir 90% itu mereka ingin kembali ke dunia ini. Yang 10% mana? Yang 10% sudah mendapatkan kenikmatan. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa kubur itu rumah pertama bagi orang yang beriman setelah dia hidup di dunia ini. Kalau hidup di dunia yang bagus, maka kuburnya dia sudah lebih nikmat lagi dibandingkan dengan alam dunia ini. Sampai bagi kita yang melihatnya dari luar, tapi bagi orang yang beriman betul terlihat di Cina. Dia menjadi tamat daripada taman-taman surga. Tapi lagi kalau ditanyakan 90%-nya barangkali, kalau kita bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal dunia ini, mereka akan mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah berikan kami walau sesaat saja. Qala Rabbi irji'uni, ya Allah balikan kami, balikkan semuanya. Kenapa mereka ingin dibalikan? Dan kita mereka tidak bisa memanfaatkan waktunya ketika masih berada di dunia, masih hidup. Jadi orang yang menyesal di waktu asal, penyesalannya masih berharga. Tapi kalau sudah lewat waktu maghrib, sudah meninggal dunia, sudah di alam kubur, penyesalan mereka tidak lagi bermanfaat. Maka di akhir kami ingin berpesan sebagaimana pesannya baginda Rasulullah SAW mulai daripada firman Allah, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ayo bersegera, jangan tunggu lagi waktunya untuk bertaubat. Kalau ada terdekat dalam hati kita ingin meninggalkan satu kemaksiatan, saat itu juga kita tinggalkan maksiat. Kalau ada terdekat di hati kita tekad untuk melaksanakan salat,
gantilah tangguh, belum habis maksiat. Rupanya maksiat belum habis, umurnya sudah habis. Tobatlah nantilah setelah ini, setelah dosa ini baru nanti tobat. Orang kata baginda Rasulullah, badir bil a'mal sab'an. Ayo bersegera untuk beramal sebelum 7 perkara datang. Hal tantaziruna illa faqran munsiyan. Jangan tunggu fakir, baru nanti kita beramal. Karena orang yang fakir itu justru dia sibuk mengataskan dirinya daripada kefakiran. Orang yang fakir, wahai tantaziruna illa ghinan mu'tiyan, orang yang diberikan takdir sebagai orang miskin, jangan tunggu kaya baru mau sedekah. Karena sesungguhnya orang yang kaya itu, betapa banyak orang yang kaya kemudian bukti atau bukti tertutup. Sudah dipikir ngapain sedekah ini, saya kerja keras sendiri, duit sendiri, pakai otak sendiri. Jangan tunggu fakir baru bersedekah, baru beramal. Jangan tunggu kaya kita baru kita beramal. Hal tantaziruna illa maradan mufsidan. Jangan tunggu sakit baru beramal. Jangan tunggu juga masa tua baru beramal. Jangan tunggu juga kematian datang baru beramal. Jangan tunggu juga dajjal datang baru kita bertekad untuk beramal. 7 perkara tadi yang jangan kita tunggu untuk beramal, karena sesungguhnya menunda-nunda amal itu merupakan bisikan dari syaitan. Rahimahnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hari kita sama-sama berupaya untuk memaksimalkan waktu kita detik demi detik, menit demi menit untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan waktu kita untuk bermanfaat bagi orang lain, karena sesungguhnya baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Tidak bisa dengan manfaat yang besar, manfaat yang kecil-kecil saja itu sudah bagus. Menunjukkan orang lain dalam perkara yang baik pun itu merupakan manfaat bagi orang lain. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita tutup, mari barangkali ada yang mau didiskusikan, kami silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini, bagaimana menyikapi pemimpin yang pembohong, kemudian pengutang? Kalau sudah pembohong dia pengutang lagi Ustaz. Seperti pemimpin ini Ustaz. Ini bagaimana cara kita menyikapinya? Dan yang kedua, sudah tahu dia pembohong dan pengutang, tapi banyak yang mendukung. Bagaimana maksudnya? Apa hukumnya bagi mereka yang begini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum menjadi pemimpin, jangan kita pilih. Tapi kalau sudah menjadi pemimpin, tidak ada kata lain kecuali kita harus taat selagi perintahnya adalah kebaikan. Dan Rasulullah SAW katakan kepada kita, kalau ada hamba sahaya, maaf sampai disebutkan, kalau ada hamba sahaya hitam kulitnya pun, menyuruh kita perkara dia orang yang buruk memimpin kita, maka tidak ada pilihan lagi kecuali kita harus taat kepada pemimpin kita selagi perintahnya itu adalah perintahnya baik. Kalau perintahnya buruk kita tinggalkan perintah yang buruk itu, yang baik-baiknya tetap kita harus taat. Itu kalau sudah terjadi bagaimana? Maksudnya makanya tadi kami bilang kalau belum terjadi ya jangan pilih pemimpin yang seperti itu. Kalau sudah terjadi tidak ada lagi kecuali
tidak ada lagi pilihannya kecuali kita mendoakan. Kalau kita bisa menasehati, kita nasehati. Doakan yang terbaik, nasehati, perintah yang baik itu tetap harus kita taati agar stabil dunia. Kalau semuanya memberontak itu kan kacau nanti dunia ini. Hari ini kita temukan pemimpin mana yang sempurna. Kalaupun ada yang sempurna, pasti nanti akan ada media dan berita yang sampai kepada kita itu adalah orang yang baik, tapi berita yang sampai kepada kita adalah bohong. Yang bohong itu kemudian sampai ke kita dan kita tidak mensiasatinya dengan taat tadi, akhirnya hancur. Jadi saran kami, kalau memang belum terpilih jangan dipilih. Kalau sudah terpilih taati saja selagi perintahnya itu baik. Jangan lupa untuk mendoakan selalu pemimpin tidak ada. Dijadikan pemimpin yang baik dan diberikan pemimpin yang terbaik untuk kita semuanya. Itu kira-kira. Kedua apa tadi? Bagi yang mendukung, maksudnya mendukung sudah dia syaratnya, sudah dia bohong, mengutang, kemudian banyak punya dari dosa. Bagaimana hukumnya? Apakah mereka termasuk mengutang atau bagaimana? Masya Allah. Tidak. Kami bilang dalam setiap keburukan itu pasti ada yang baiknya. Orang yang mendukung itu jangan-jangan dia melihat sisi baiknya. Kita tahu. Itu kan kata Imam Ghazali itu dalam setiap keburukan itu pasti ada sisi baiknya. Dalam setiap sesuatu yang tidak kita sukai itu pasti ada sukanya. Maka cari yang suka-sukanya saja. Ada orang yang kalau kita lihat itu jahatnya luar biasa, tapi kok ada yang mendukung, kenapa? Barangkali yang dia lihat itu sisi lain daripada sisi kita. Kita lihat ada bentuk itu garis lurus, ada garis bengkok misalnya. Tapi rupanya dari sebelah sana orang memandangnya enggak lurus ini. Sudah kalau begitu biarkan dia mendukung. Ya kalau kita yang tahu kemudian dia mau bohong, banyak dosanya, ya nggak usah dukung kalau begitu. Tapi dengan terdukungnya itu, kita ya tak boleh menghakimi juga bahwa dia itu kurang baik. Karena tadi bahwa setiap keburukan itu pasti ada baiknya. Musuh kita saja, kita punya musuh. Ada baiknya tak musuh kita? Pak, kalau punya musuh kita ada baiknya sama kita? Pasti ada baiknya. Itu pesan daripada Imam Ghazali bahwa setiap keburukan itu pasti akan menyimpan kebaikan. Dulu pernah Nabi Musa alaihi salam itu ditunjuk oleh Nabi Khidir ketika melihat ada seekor anjing, bangkai seekor anjing. Kau melihat ada baiknya kan dari bangkai seekor anjing? Kata Nabi Musa, tak ada baik-baiknya, sudah busuk seekor anjing pula. Kata Nabi Khidir alaihi salam, lihat gigi masih putih. Putihnya gigi itu masih ada baiknya. Maka seburuk apapun manusia masih ada baiknya. Maka lihatlah orang itu dari sisi baiknya saja, maka hati kita akan tenteram. Nah, yang buruk ya jangan kita lihat, jangan kita permasalahkan, doakan yang terbaik. Itu kira-kira Pak, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.